Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari topik 1 hingga 7 mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi. Perkenalkan, nama saya Vitalia Utami dengan NIM 140142037 nomor absen 37, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada materi topik 1 yaitu hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi itu saling berhubungan, sebab manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Lalu, teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit ada 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Lalu, teknologi itu merupakan ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan juga perangkat lunak. Pada awalnya, manusia itu menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun dengan bekal, bahasa, dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Seiring waktu mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan yang membawa manusia memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Memasuki abad ke-21, yaitu memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat. Nah, sebagai masyarakat harus bersiap-siap beradaptasi dalam memasuki zaman baru. Jangan sampai menjadi masyarakat yang tergerus teknologi, tapi jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pada materi topik kedua yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Mengenai melek teknologi dan media, maka erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Nah, terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, dalam kemajuan teknologi ada dampak negatifnya yang dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, dalam hal keamanan digital. Yang kedua, hal kualitas hidup. Yang ketiga, hal bidang ekonomi dan politik. Lalu pada materi topik ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau bisa disingkat dengan IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Lalu untuk Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Untuk pemanfaatan Internet of Things atau IoT dan Big Data, antara lain pada Google Maps, Flight Radar, OpenSignal, dan APRS. Pada materi topik keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI itu memiliki arti kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. AI dapat dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang kecerdasan, yang kedua sudut pandang penelitian, yang ketiga sudut pandang bisnis, yang keempat sudut pandang pemrograman. Lalu pemanfaatan AI antara lain pada teachable machine, asisten virtual, device Facebook, dan masih banyak lagi. Pada materi topik kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce dapat diartikan atau didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Dan pemanfaatan e-commerce ini pada toko-toko online seperti contohnya Shopee, Lazada, Bukalapak, JD.id, dan masih banyak lagi. Pada materi topik ke-6 yaitu etika dunia cyber. Dalam dunia cyber kita juga memiliki etika. Nah, dalam
dunia cyber tersebut juga ada pemanfaatan yang timbul dari proses interaksi, antara lain penyalahgunaan yang dilakukan semua golongan sehingga terjadinya penyebaran hoaks atau berita palsu. Lalu ada lagi konflik di media sosial, serta kriminalitas dalam bermedia sosial. Dari permasalahan tersebut yang timbul dari interaksi dalam dunia cyber, ada upaya preventifnya, yaitu dengan cara kita harus pintar menyaring dan memilah dalam mencari informasi yang ada. Terus dalam menggunakan media sosial itu harus dalam hal-hal yang positif dan sesuai kebutuhan kita. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan media sosial. Serta dalam menggunakan media sosial itu harus bijak dan apa yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya pada materi topik ke-7 yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam menggunakan internet dan teknologi ada aturannya. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut sebagai hukum ayantara atau cyber law. Hukum ayantara yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang berhubungan dengan internet, misalnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp, maka berlakulah UU ITE. Nah, secara umum materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional. Beberapa materi yang diatur antara lain sebagai berikut. Lalu, beberapa materi perbuatan yang dilarang atau cybercrimes yang diatur dalam UU ITE antara lain sebagai berikut. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.